generasi ke generasi. Sejarah perkembangan komputer membentang melalui rentang waktu yang menarik dan mengesankan. Hal ini memperlihatkan evolusi yang luar biasa dari mesin raksasa hingga era digital yang kita nikmati sekarang ini. Perkembangan komputer ini bukan hanya sekedar perkembangan teknologi, tetapi juga refleksi dari kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan dan menciptakan solusi yang semakin canggih. Komputer telah menjelma menjadi tonggak penting yang merevolusi cara kita hidup dan bekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Komputer generasi pertama dimulai dari tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat. Penggagas komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini dikenal sangat mahal dan besar. Contohnya ENIAC, yaitu komputer pertama di dunia yang memiliki tinggi mencapai 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Komputer generasi pertama ini juga mengandalkan Machine Language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu. Namun, untuk menyetel perhitungan tersebut dibutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua yang dimulai dari tahun 1956 sampai 1963. Ditandai dengan ditemukannya transistor pada masa ini, mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi kedua, memori inti magnetik juga mengalami perkembangan. Secara umum, komputer pada generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, serta proses operasinya lebih cepat. IC ini adalah kepingan kecil yang dapat menampung berbagai komponen menjadi satu. Jadi, komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang lebih kecil, juga memungkinkan untuk dipasarkan secara umum. Generasi keempat yang dimulai dari tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah keping silikon. Jika komputer generasi pertama yang besarnya bisa menempati seluruh ruangan, hal ini justru berbanding terbalik dengan komputer generasi keempat yang sudah dapat digenggam manusia. Pada masa ini, mulai muncul juga laptop yang dapat dibawa kemana-mana. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan, yang kemudian menjadi awal dari perkembangan internet. Selanjutnya yang terakhir yaitu komputer generasi kelima yang kita gunakan sampai sekarang dan di masa yang akan datang.
tanpa disadari bahwa komputer yang kita gunakan sekarang adalah komputer generasi kelima, ditandai dengan adanya isi atau large scale integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan mengubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespons suara, bahasa, dan mampu belajar secara sadar.